名前わかりますか？話せますか？あ、死ぬのか俺。まあいいか、どの道人生積んでたからな。Dari prolog atau awal cerita sebelum tokoh utamanya mati terus ke isekai aja, sebenarnya sifat tokoh utamanya sendiri udah kagak ngecerminin sebuah sosok yang worthy atau layak jadi MC isekai yang bedes. Gimana kagak ampas nyir? Pas orang tuanya mati, terus semua pihak keluarganya yang lain ngedatengin proses pemakaman. Si tokoh utama, Hikikomori sekaligus NEET umur 34 tahun ini malah ngocok sambil nonton bokep di kamarnya. Pihak keluarganya yang lain juga sempat nerobos tuh kamar sambil bawa pentungan. Nah, pas di sini gue kiranya juga mereka bakal ngebunuh si tokoh utama dengan cara digebugin. Tapi ternyata tujuan mereka ke situ tuh buat ngusir si tokoh utama karena udah jadi beban ampas di keluarga tersebut. Sampai kemudian tuh cowok keluar dari rumahnya, jalan kaki di tengah guyuran hujan, tanpa punya tujuan ataupun tempat tinggal lagi. Nah, di tengah lamunannya, di sebuah persimpangan jalan, si cowok ini ngelihat ada truk yang tingkahnya kagak beres, oleng-oleng gak jelas, yang ngarah ke 3 orang anak sekolahan. Si tokoh utama ini sebenarnya udah berusaha pengen ngasih tahu mereka, meskipun ya mulutnya tuh cowok sendiri susah banget teriak. Terus karena udah kagak keburu, akhirnya tanpa pikir panjang, cowok yang udah ngurung diri selama 20 tahun itu lari ke arah mereka dan jebret. Tuh cowok mati berkorban nyawa demi para anak sekolah tersebut. Dan momen yang jadi akhir hayatnya ini adalah titik awal si tokoh utama ngemulai hidupnya lagi dari nol di dunia fantasinya yang baru sebagai cowok bernama Rudeus. Dan dari situ dimulailah cerita dari Mushoku Tensei Isekai Itara Honkidasu. メイドのリーリャ、素晴らしいものをお持ちで。こらルディ。 Sebuah anime yang diadaptasi dari light novel berjudul sama yang rilis 23 Januari 2014, yang kemudian pada tanggal 2 Mei 2014 series cerita nih anime dapat adaptasian manga juga. Terus animenya keluar 11 Januari 2021 di bawah bimbingan sutradara yang pernah ngegarap anime Akame ga Kill, Darling in the Franxx sampai Re:Zero. Sebagai sebuah cerita bertema isekai, sebenarnya kagak ada hal yang spesial atau unik dari ini cerita. Mainstreamnya bener sampai ke akar, punya MC overpowered lah. Latar belakang MC-nya Hikikomori, punya potensi jadi raja harem. Udah gitu cabul banget. Nah, tapi di tengah ceritanya yang biasa tersebut, ada hal yang jadi pilar penopang. Kenapa nih anime bisa dipilih sebagai anime terbaik Winter 2021 sama 60% dari ribuan orang yang ikut polling anime yang gua adain di tab komunitas distrik anime. Ya, termasuk gua juga yang suka sama nih anime. Alasan mereka milih Mushoku Tensei mungkin kagak bakal sama kayak pendapat gua. Tapi buat gua sendiri, yang jadi alasan pertama kenapa nih anime bagus, udah pasti fan service yang terkesan kagak murahan. Soalnya lu tahu sendiri, banyak kan tuh anime isekai lain yang punya unsur cabul juga, tapi gak ada angin gak ada hujan tiba-tiba si tokoh utamanya megang nenen. Nah, sedangkan di cerita Mushoku Tensei, fan service-nya ngalir sama alur cerita itu sendiri. Misalnya pas si Rudeus mergokin guru sihirnya yang lagi onani. Gara-gara ngerasa sange pas ngedenger orang tua si Rudeus kentu. Sampai hal simpel macam rok ketiup angin. Tapi serius anjir, sifat nih cowok cabulnya minta ampun. Biarpun direinkarnasi dari bentuk orok, doi ini kagak ragu ngeluarin sifat cabulnya. Mulai dari maling cangcut maid di rumahnya, sampai ngejadiin cangcut guru sihirnya tadi benda pusaka tempat si Rudeus ngedoa. Si Rudeus ini sendiri, selain punya pengetahuan yang doi bawa dari dunia sebelumnya, nih cowok punya potensi luar biasa banget di bidang sihir. Bahkan di umurnya yang masih bocah, jarang banget ada yang punya mana sebanyak miliknya. Doi bisa gitu sebenarnya gara-gara latihan yang doi lakuin sendiri di rumahnya buat nambah kapasitas mana. Terus yang hebatnya lagi, tuh bocah kagak perlu ngerapal mantra kalau pengen ngeluarin sihir. Gurunya aja kagak bisa ngelakuin hal tersebut. Hanya biarpun kekuatan sihirnya kuat banget, si Rudeus tetap perlu pengetahuan tentang dasar-dasar sihir itu sendiri. Jadi selama kurang lebih 1,5 tahun, si Rudeus tetap belajar di bawah bimbingan guru sihirnya yang bernama Roxy. Nah, nih cewek yang secara perlahan ngerubah sifat Hikikomori bawaan si Rudeus dari dunia sebelumnya. Contoh perubahan signifikannya ya, si Rudeus jadi berani keluar dari lingkungan rumah. Soalnya pas di dunia sebelum isekai, tuh cowok jadi sosok pecundang yang sering banget dibully sama siswa lain di sekolahnya. Ditelanjangin depan banyak orang lah, sampai digebukin. Karena pembulian tersebut juga, si Rudeus jadi Hikikomori selama hidupnya. 無念、絶望感、昨日のことのように思い出す。
Nah, sebelum gue lanjut, gue cuma pengen ingetin, buat lu yang belum subscribe ke Distrik Anime, lu bisa langsung grepe-grepe aja tombol subsnya. Daripada nanti lupa, terus lu langsung main cabut aja pas udah kelar nonton. Karena kalau lu nge-subs, gue juga jadi makin semangat bikin videonya. Oke, so lanjut ke pembahasan. Kalau lu sering nongkrong di forum-forum anime, terutama forum luar, semenjak anime Mushoku Tensei tayang, pasti lu pernah denger. Ada yang bilang kalau nih anime tuh Godfather atau empunya dari semua anime isekai yang sekarang populer. Misalnya Konosuba lah, Tensura, Tate no Yusa, bahkan sampai Re:Zero juga. Nah, ternyata cerita isekai yang paling pertama ngepopularisasi genre tersebut adalah cerita Mushoku Tensei ini. Bahkan yang tenar pertama, light novel Mushoku Tensei. Sampai kemudian selang beberapa bulan rilis light novel Konosuba yang nyomot unsur isekai dari Mushoku Tensei. Oke, gue sendiri juga tahu Mushoku Tensei itu emang bukan penemu tema isekai. Tapi alasan kenapa Mushoku Tensei ada di posisi yang wajib di-respect semua orang karena story ini anime bagus banget nyir. Terus ditambah lagi sekarang animenya punya visual yang speknya tinggi banget. Bahkan style artnya juga gue sampai suka. Apalagi kan di light novelnya sendiri cerita Mushoku Tensei itu kagak punya banyak gambar kecuali di manganya. Tapi gue saranin kalau disuruh milih, lu mending baca langsung light novelnya. Berhubung cerita Mushoku Tensei yang ada di manga lumayan diubah-ubah sampai kesannya jadi ngebosenin. Terus yang bikin gua salut tuh studio produksi yang ngegarap Mushoku Tensei sebenarnya studio yang baru ngegarap satu proyekan doang jir, yaitu nih anime. Namanya Studio Bine. Hal ini tuh menurut database di website MAL sendiri. Studio yang baru debut aja kualitasnya bisa sebagus ini. Jadi sebagai cerita yang ngambil latar waktu sekitar abad pertengahan tuh, visual di Mushoku Tensei bisa ngasih atmosfer yang abad pertengahannya kerasa banget. Semoga aja kedepannya nih studio bisa tetap ngepertahanin kualitas tersebut sampai jadi studio produksi yang gak kalah sama studio yang udah punya nama gede. と思ったら、数ヶ月前に盗んだロキシーのパンツがありました。 Lagu opening sama endingnya sendiri kagak begitu wah sampai ngebekas di kuping gua. Kalau tetap disuruh milih mungkin yang lumayan tuh endingnya. Nah, kedua lagu tersebut dinyanyiin sama orang yang sama, yaitu penyanyi bernama Yuiko Ohara, orang yang pernah ngisi theme song anime Karakei Zoju season 1 sama 2 juga. Gua sendiri lumayan suka sama lagu opening Karakei Zoju yang season 1. Tapi ya ironisnya sih gitu, pas penonton tahu lagu opening animenya kurang enak, pasti mereka bakal langsung nge-skip ke prolog cerita. Jadi ya sorry aja nih kalau lu kagak sependapat sama gua dan lu ngerasa theme song Mushoku Tensei enak-enak. Overall, gue lumayan suka sama nih anime, biarpun konsepnya sendiri terbilang umum banget dan udah berulang kali dipakai di anime isekai lain. Tapi ya entah kenapa gue masih betah nontonnya. Emang sih di waktu gue bikin video, animenya sendiri baru rilis 4 episode. Jadi gue juga belum bisa ngarep banyak-banyak, karena siapa tahu cerita versi animenya bakal beda dari light novel. だったら普通に接しよう。俺は精一杯新しい世界でできた友達を大切にすればいいのだ。 Jujur sih sebenarnya agak susah juga bikin reviewan anime yang dari sananya aja belum tamat atau bahkan di kasus Mushoku Tensei baru keluar. Nah, maka dari itu di tiap video yang secara khusus gue bikin buat ngebahas satu anime doang kayak video ini, gue suka nekenin ke lu semua kalau gue kagak nge-review anime bersangkutan. Melainkan di sini gue cuma ngasih video esai soal kesan-kesan gue nonton anime Mushoku Tensei. Soalnya pernah anjir ada orang yang ngomen, kok nge-reviewnya setengah-setengah kayak kagak niat. Tai banget seriusan. Padahal dari awal gue kagak bilang bakal ngasih reviewan. Yang biasa gue lakuin di sini tuh paling ngasih kritikan yang kagak ngebangun doang. So, mungkin segitu aja kesan-kesan gue pas nonton anime Mushoku Tensei Isekai Itara Honkidasu. Nah, gue juga pengen denger pendapat lu sendiri kayak apa. Jadi jangan lupa share kesan-kesan versi lu sendiri di kolom komentar. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia anime manga. Sekian dari gue, sorry kalau ada salah-salah kata. Bye!